warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Rohmah SE. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Muti. Saya berdinas di UPTD Sadik SMPN Sukorambi, Jember. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, terlebih dahulu silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Silakan ketua kelasnya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk hari ini. Semoga nanti pembelajaran hari ini bermanfaat dan ada hasilnya untuk kalian semuanya. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu ya. Azin, Hadir. Agung, Hadir. Andi Sofia, hadir. Andi Saliana, hadir. Cahya Mukaroma, hadir. Cahaya Mukaroma, ada. Sherly, hadir. Dimas, hadir. Duta Angkasa, Eva, hadir. Farhan, hadir. Hasbi, Hadir. hadir. Jimmy, Hadir. Lina Yanwa, Jimmy, Hadir. Lina Yanwa, hadir. Fahmi, Hadir. Rifki. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materinya materi IPS. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas Jember. Materinya adalah materi IPS tentang kegiatan ekonomi. Anak-anak, perhatikan di depan. Di situ ada tulisan tentang kegiatan ekonomi. Materinya yang kita pelajari hari ini. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase
sehingga peserta didik atau kalian bisa menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan dengan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, berani mengemukakan pendapat dan jujur. Itu termasuk dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Ini capaian pembelajaran. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian tujuan pembelajarannya pada hari ini, yang pertama, menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Pada bab selanjutnya nanti kita akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Pada bab berikutnya. Ini. Di sini ada tentang penilaian. Penilaian yang pertama adalah tentang penilaian sikap. Kemudian itu termasuk kategori yang akan dinilai. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ada apa? Penilaian kemudian coba amati gambar tersebut. Gambar apakah itu? Makanan. Gambarnya ya. Kita lihat di sini ada gambar apakah saja? Kentang. Kentangnya diapakan? Kemudian ada apa ini? Ada pisahnya, ada apa? Ada daging ayam. Ya, panggang. Ya, ini macam-macamnya. Ada sambalnya lengkap, ada mayonesnya. Kita lihat selanjutnya. Selanjutnya apa? Minuman. Apa? Minuman. Kemudian apa? Buah naga yang merah itu ya? Apalagi? Yang bisa ada tangan? Nah, yang warnanya apa? Hijau, boleh. Ada yang warnanya hijau bilang seledri, Bu. Jus seledri, boleh. Macam-macam. Kemudian di situ. Ini. Apa ini gambarnya? Tomat. Bukankah itu delima? Buah delima? Oh, ya kan? Merah bayangan di kalian adalah tomat. Tapi ketika kita melihat dengan jeli di situ adalah buah delima. Kaya manfaat. Nih. Ada buah apa itu? Blueberry. Pernah makan? Pernah. Wow, bagus lah. Kemudian, apa itu? Kalian kan kalau makan sesuatu? Makan? Pernah makan? Dalam satu hari konsumsi?
Kemudian di sini ada gambar tentang apa di sini? minyak, Pembuatan minyak. Kok tahu? ada pegawai Misalnya Olive. Tapi bercerita tentang apa di sini? Pembuatan minyak. Pengolahan. Jadi di situ adalah tentang usaha pengolahan minyak dan daya manfaatnya. Bisa untuk apa? Salad, kemudian bisa untuk apa lagi? Pijat, untuk sampo, itu macam-macam ya. Daya manfaat. Kemudian anak-anak lihat di sini. Tunggu sebentar. Ini. Gambarnya lihat. Ada kereta barang membawa gerbong. Di situ gerbongnya bukan gerbong untuk penumpang. Untuk apa gerbong itu? Barang ekspedisi. Apa yang dibawa kira-kira? Ada yang tahu? Jadi masuknya di kargo di situ, semuanya di packing rapi. Untuk apa barang-barang tersebut ini masuk dalam kereta? Apa yang bisa katakan? Silakan kita diantar ke pembeli. Ada yang lain? Coba. Ada yang lain? Diantar ke alamat dan tujuan. Kan gitu ya? Ya. Kemudian kita lihat di sini ada gambar dua orang. Yang satu menaikkan tabung gas. Ya, di situ terjadi apa di sini? Kegiatan. Kegiatan apa? Distribusi. Gambar tersebut di atas bercerita tentang kegiatan apakah? Gambar yang pertama, silakan angkat tangan. Siapa? konsumsi Sudah dulu. Azim dulu. Konsumsi. Konsumsi apa yang ini? Es krim. Kemudian ada lagi? Tidak ada? Ya, berarti jawabannya makan es krim. Ini ada pertanyaan di sini. Gambar tersebut bercerita tentang apa? Silakan dari kelompok membagi. Kelompok satu. Ada gambar apa tadi? Gadis remaja yang makan es krim. Gadis remaja yang makan es krim. Gambar satu. Yang gambar dua. Pengolahan zaitun. Kemudian yang ketiga. Kereta. Gerbong kereta mengantar barang. Kemudian yang keempat. Pendistribusian gas LPG. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ini jawaban yang pertama sudah dijawab. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa manfaat hadirnya mereka di sekitar kita? Manfaatnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo.
Kelompok 6. Manfaatnya, manfaat hadirnya di sekitar kita apa? Pak, silakan. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau LPG tersebut sampai telat, apa yang kalian rasakan di rumah? Bapak ibu kalian, apa yang kalian rasakan? Protes. Kemudian apa lagi? Protes sama siapa? Tidak bisa masak. Kemudian apa lagi? LPG-nya telat, pendistribusian kosong. Kita bawa tabung LPG ke toko, ternyata di sana habis, belum ada pengiriman. Bilang seperti itu, kan sering terjadi seperti itu. Apa? Otomatis apa? Mahal. Pinter. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Itulah anak-anak, jika barang-barang yang didistribusikan itu di situ itu telat, kemudian otomatis harga barangnya juga akan naik. Paham? Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ya, bisa kita lanjutkan? Ya, kita lihat gambar tersebut. Gambar apakah itu? Betul. Bisa tahu? Ada gambarnya sendok dan kemudian ada gambarnya apa? Pengantar makanan. Di situ ada Bang Jack ya. Kemudian di sini ada aplikasi. Sekarang dibaca satu, silakan dibaca. Tasbih. Bagaimana cara manusia mendapatkan dan minuman guna memenuhi kebutuhan pangan mereka? Apakah membuat sendiri atau membeli dari pedagang atau membeli melalui jasa pengiriman secara online, misalnya Grab ataupun Gojek? Bagaimana ketika kalian membutuhkan suatu barang, kalian lapar, barangnya jauh, apakah kalian datang sendiri? Menggunakan jasa apa? Atau berarti itu sudah pernah kalian lakukan? Sering? Lebih enak mana? Beli manual, kita datang ke warung atau ke toko, atau kita diantarkan oleh Bang Jack? Lebih enak mana? Diantarkan. Walaupun di situ kalian merogoh kocek ya. Nah, di situ ada kegiatan itu. Iya. Banyak budgetnya mengantar makanan. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, kita videonya dulu. Jumpa lagi di channel Silakan lihat di situ. di video pelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi?
Kegiatan ekonomi berhubungan dengan pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan manusia, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Kelihatan yang belakang? Contohnya adalah dokter sangat berjasa dalam membantu orang sakit. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen pada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan bahan atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh pedagang. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian ini menjadi luas, yaitu pertanian paling muda dan pertanian hortikultura.
adalah pertanian monokultura, yaitu pertanian yang menanam beragam jenis sayuran serta buah-buahan. Kedua adalah bidang perkebunan. Bidang perkebunan biasanya berada di daerah dataran tinggi. Contohnya adalah perkebunan kopi dan perkebunan teh. Ketiga adalah bidang kehutanan. Bidang kehutanan biasanya berhubungan dengan pepohonan besar seperti jati, mahoni, dan pinus. Pohon pinus ini adalah bahan dasar untuk pembuatan bubur pinus yang akan dicetak menjadi kertas, biasa disebut dengan wool. Keempat, bidang perikanan. Bidang perikanan ini menjadi dua, yaitu air tawar dan air asin. Contoh perikanan air tawar adalah lele, wader, mujair, nila, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air asin, contohnya adalah tongkol, tuna, tenggiri, dan hiu. Kelima adalah bidang peternakan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam, sapi, kambing, domba, dan bebek. Keenam adalah bidang pertambangan. Bahan pertambangan di Indonesia sangat banyak. Contohnya adalah emas, minyak bumi, baja, nikel, dan lainnya. Ketujuh adalah bidang industri. Bidang industri ini dibagi menjadi tiga: industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Contoh industri kecil adalah industri yang hanya membutuhkan modal kecil, seperti industri pembuatan tempe dan tahu. Industri menengah. Industri menengah adalah industri yang membutuhkan modal sedang. Contohnya adalah pabrik tas. Sedangkan industri besar adalah industri yang membutuhkan modal yang sangat besar. Contohnya adalah PT Dirgantara, yaitu perusahaan yang membuat pesawat terbang. 8. Bidang jasa dan pelayanan. Bidang jasa dan pelayanan adalah bidang ekonomi yang berhubungan dengan produksi yang tidak menghasilkan barang, namun menghasilkan jasa. Contohnya adalah bagi kendaraan, rental pendidikan, salon, dan lain sebagainya.
Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, kemudian yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Setelah kalian tadi melihat video, apa yang ada pada video tersebut? Kegiatan apa di situ? Kegiatan apa yang ada di video tersebut? Kegiatan produksi. Yuk, dari kelompok 6, kegiatan apa? Kegiatan produksi. Produksi sudah disebut. Kemudian kegiatan apa lagi? Distribusi. Kemudian kegiatan Konsumsi. Kegiatan konsumsi. Kalau tadi ada gambar, di situ cuma ada gambar makanan. Tetapi kalian setelah melihat video yang barusan kita lihat bersama, di situ tampak jelas mana yang kegiatan distribusi, mana yang kegiatan konsumsi, mana yang kegiatan produksi. Tadi ada kegiatan rakit mobil di situ. Ada perusahaan mobil yang di situ itu merangkai mulai dari awal sampai jadi mobil. Kemudian ada tadi kegiatan produksi massal menggunakan pabrik. Apa tadi? Ayo, yang biasanya seger-seger tadi apa? Kulkas atau lemari es. Ya, kita lanjut anak-anak. Ini kegiatan apa di depan kita? Produksi tentang apa? Tentang kayu tengah membuat furnitur dari kayu. Kita lanjut. Inilah definisinya. Definisinya yaitu salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu disebut dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, banyak di lingkungan kita. Tapi kan tujuannya kan ke situ kan? Tujuan untuk belajar hari ini, kita tahu kegiatan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin orang tua kalian di rumah punya usaha. Bu, bapak saya tukang mebel, membuat furniture. Misalnya meja, kursi, almari, tempat tidur, dan dijual. Seperti itu kan? Ada? Ada. Nih. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan perusahaan saja. Jadi bukan perusahaan yang besar saja bisa memproduksi suatu barang. Orang pribumi, kalian di rumah punya uang, punya modal, itu bisa membuat kegiatan produksi. Produksi memiliki makna yang lebih luas. Kegiatan menambah minyak untuk kebutuhan bahan bakar itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengeboran minyak besar. Seperti di sini siapa? Banyak sekali kan di luar Jawa tambang minyak di situ. Kemudian petani menanam dan memanen padi dan sayur-sayuran. Ada orang tuanya yang punya sawah, punya kebun, ditanami di situ selada, seledri, kemudian palawija. Tadi kita lihat videonya seperti itu ya. Hasilnya dipanen, kemudian dibawa, dipasarkan ke Tengkulak, di sana masuk ke Bulog. Itu namanya kita sebagai produksinya, sebagai produsennya. Kemudian menjahit, yang menjahit kain menjadi baju. Ada menjahit baju sendiri, ada di situ yang konveksi massal. Dan anak di kelas ini semuanya menjahitkan pada Pak Abbas karena jahitannya bagus. Akhirnya dibawa ke sana secara massal. Nah, di situ itu adalah proses produksinya secara massal. Kemudian anak-anak di sini produksi dibagi menjadi dua.
yaitu produksi barang. Tadi sudah ada contohnya di video tadi ya, memindahkan satunya dari merakit mobil di pabrik, ya kan, menggunakan apa tadi? Mesin, bukan tenaga manusia, tetapi menggunakan tenaga mesin. Ada produksi roti, suka roti? Nah, di situ produksi roti tidak membuat satu roti saja, bisa banyak roti. Contohnya di sini sudah banyak kan roti-roti yang dijual secara massal dengan harga yang murah meriah sesuai dengan kocek kalian, ya. Kalau jasa di sini, produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai suatu barang di sini. Apa? Jasa perawatan kecantikan. Yang senang merawat wajahnya, yang senang merawat tubuhnya. Guru itu adalah jasa. Dokter itu adalah jasa. Ya, di sini ada contohnya nih, jasa pengobatan, jasa pariwisata. Ketika nanti kalian akan rekreasi, di situ kita menggunakan jasa. Jasanya pakai apa? Biro perjalanan, ya, menggunakan travel. Tuh. Dan pelayanan. Bidang jasa dan pelayanan adalah bidang ekonomi yang berhubungan dengan produksi yang tidak menghasilkan barang, namun menghasilkan jasa. Contohnya adalah travel kendaraan, rental pengetikan, salon, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah untuk apa? Bisa. Kelompok 3, kelompok 3 mana suaranya? Yo, untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Nih. Dalam rangka mencapai secara tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Kalau secara seperti itu, otomatis di situ ada laba atau penghasilan, ada untung. Tidak mungkin kita menjual sesuatu itu dengan rugi, ya kan? Kita melihat ada teman kalian di sini yang berdagang di kelas sebelah, ya. Dia yang hari membawa makanan yang dijual pada kalian, di situ tidak mungkin tidak mendapatkan keuntungan, walaupun kecil, di situ itu mendapatkan keuntungan, ya. Itu kegiatan, contohnya kegiatan produksi. Ini faktor produksi anak-anak. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi dan jasa, barang dan jasa. Faktor produksi yaitu ada apa? Tadi sudah ditayangkan di videonya, ini ringkasannya, ya. Yang pertama adalah faktor alam, kemudian tenaga kerja, kemudian apa lagi? Kemudian jadi faktor alam didapatnya dari apa tadi? Pertanian, kemudian apa tadi? Hutan, kemudian apa lagi? Peternakan, kemudian apa lagi? Perikanan. Dari alam ya mau kalian di situ. Kemudian nih tenaga kerja, Bapak dari mana tenaga kerja? Di video tadi ada kan? Di kemudian modal kewirausahaan itu tadi sudah lengkap semuanya di video tadi. Anak-anak dilihat di sini ada gerbong kereta api membawa
paket di situ berisi barang yang akan disalurkan kepada tempat tujuannya. Ya, misalnya di situ akan menyalurkan barang dari Jakarta, isinya sembako menggunakan paket kereta api. Boleh di situ. Nanti kita ambil di stasiun. Ini membawa penikmat ya, barusan ya. Kemudian distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan apa di situ? Kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Ya. Anak-anak, kita lanjut sekarang. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jadi dari produsen kepada konsumen. Kegiatan produksi tidak akan berguna jika di sini hasil produksi tidak didistribusikan kepada konsumen. Dalam artian apa? Produksi massal kemudian ditumpuk, itu tidak berguna untuk konsumen. Numpuk masker atau numpuk yang lain biar nanti harganya mahal. Itu nanti kalau menumpuk barang kemudian di situ kena denda juga, ya kan? Karena sengaja menghambat. Ya, akhirnya ada kelangkaan barang di masyarakat. Distribusi dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga distribusi. Kita lanjut sekarang. Ada 4 tujuan distribusi. Yang pertama, sebagai penyalur. Nanti lihat ya. Apa contohnya? Yang hijau. Gojek. Pak. Food sebagai penyalur. Kemudian apa lagi tadi yang lihat tadi? Gas, LPG. Apa lagi? Kereta api. Itu sebagai penyalur. Agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal, memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Jelas. Jadi barang yang diproduksi cepat keluar, tersalurkan pada masyarakat. Produksi lagi, tersalurkan lagi seperti itu. Ya. Kemudian di sini berdasarkan cara penyalurannya, ada yang distribusi langsung, ada semi langsung, dan tidak langsung. Kalau langsung berarti kita ketemu orangnya. Semi langsung itu antara ketemu orangnya dan tidak langsung berarti barangnya saja yang sampai. Ya. Ini. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa pelantara produsen atau konsumen. Perusahaan roti yang menjual rotinya secara langsung, penjahit yang memberikan bajunya di situ langsung ke konsumen. Jadi kalian datang ke penjahit itu ada transaksinya di situ. Anda mau belikan baju untuk seragam hari Rebo, misalnya seperti itu. Ya kan? Ya. Kemudian di situ itu yang dinamakan dengan distribusi langsung. Ya, ini yang semi langsung. Contohnya apa di sini? Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. Berarti ada HP sekarang keluaran terbaru. Biasanya yang mbak-mbaknya cantik-cantik. Yuk, ketika kita ke mall, dikasih brosur. Ya kan? Itu apa? Sales counter. Ya, pernah melihat? Benar, katanya cantik, yang cantik mas-masnya tuh ganteng, anaknya masih muda-muda. Silakan dilihat dulu gambarnya, ditawarkan. Tidak diberikan HP-nya, gambarnya dulu kan.
Ya kan? Gambarnya dulu biar tertarik ketika kita di rumah, nanti kita lihat gambarnya. Ah, besok saya mau beli lagi dah, mau jalan lagi ke mall. Di sana ada jual handphone bagus. Nah, di sini sudah jelas di sini. Perusahaan HP Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. Jadi perusahaannya tidak langsung menjual pada konsumen, ada perantaranya. Seperti itu. Kemudian distribusi tidak langsung. Di sini distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui pelantara. Apa pelantaranya? Berupa agen, minimarket, lewat pasar, kemudian lewat pedagang kecil, nelayan ambil ikan di laut, tidak dijual langsung kepada konsumennya, dia titipkan di pasar, dia taruh di pasar, ya kan? Petani yang petani sayur dari perkebunan menghasilkan sayur-sayur yang bagus, berkualitas, dibawalah ke pasar, dititipkan di sana. Itu namanya distribusi tidak langsung. Ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Jelas. Ini, siapa yang sering shopping? Ayo. Siapa yang sering shopping? Tidak ada? Tidak sama teman. Saya, Bu. Sering? Berapa kali satu bulan shopping ganti baju? Ayo, tergantung. Tergantung apa? Tergantung uangnya. Ini adalah pertanyaan pemantik sudah. Tergantung uangnya. Kalau tidak punya uang, tidak beli baju. Di situ ada lagi gambarnya. Gambar apa itu? Gambar apa? Hah? Pesan online. Apa yang diambil di situ? Biasanya Shopee. Permisi, Pak. Yang itu kan? Kadang suka kalau gitu, waduh, Bu, paketnya sudah datang gitu. Ternyata yang dibeli apa? Ayo, yang perempuan-perempuan. Hah? Kosmetik. Apa lagi yang cowok yang dibeli? Hah? Tas. Oh, pesannya online ya? Berarti anak-anak sekarang itu tidak mau langsung ke pasar tradisional. Dia lihatnya di medsos, dibuka di situ, diklik-klik, jelas dengan harganya, apalagi ada diskonnya. Menarik bukan? Menarik. Seperti ini anak-anak gambarnya. Ini konsumsi secara langsung. Jadi dia mendatangi swalayan atau mall, keluar dari mall dia membawa tas cincin, tas yang berisi belanjaan. Kemudian yang kedua gambarnya di sini ada handphone, ada laptop, di layarnya di situ ada sepatu, kemudian ada kursi. Di sini ada contoh-contohnya. Ternyata di situ adalah aplikasi online yang menawarkan barang melalui apa? Internet atau aplikasi. Ini konsumsi. Konsumsi anak-anak merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Manusia melakukan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kalau kalian tidak melakukan konsumsi, itu namanya tidak menjaga kebutuhan hidupnya. Harus konsumsi ya. Tujuan konsumsi adalah untuk kehidupan. Apapun sudah butuh sabun mandi, kalian pasti datang ke minimarket atau ke toko-toko kecil atau toko-toko toko kecil ya. Ini tujuan konsumsi yang lain. Yang pertama, mengurangi manfaat suatu barang. Kemudian manfaatnya menghabiskan manfaat suatu barang, menjaga status sosial.
Wah, kalau sudah menjaga status sosial, seakan-akan kalian itu saya harus lebih baik dari teman saya. Seperti itu kan? Ya. Lebih bagus barang yang saya pakai. Ya. Di sini menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi vitamin dan gizi seimbang. Ini tujuan konsumsi, bisa untuk isi itu vitamin, serum, segala macam. Kemudian memenuhi kebutuhan jasmani, yes. Kemudian memenuhi kebutuhan rohani, estetika atau keindahan. Yang biasanya cewek-cewek yang cantik, belinya apa? Skincare. Wah, SMP sudah pakai skincare. Bagus. Anak-anak kita sudah berlatih. Sudah kan? Sudah. Di sini terdiri dari 3-4 peserta. Ini ada LKPD. Siap? Saya akan membagikan LKPD pada kalian. LKPD-nya seperti ini. Ada petunjuknya di sini. Kemudian ada QR-nya. Nanti kalian scan di situ, di barcode itu. Satu berisi materinya, kemudian satu di sini ada video, ya. Di sini itu ada petunjuknya. Caranya, jangan lupa. Caranya, jangan lupa satu kelompok di sini isinya 4 semua. Ada yang 5 ya? Ada yang 4. Kalau 5, tulis anggotanya 5. Di sini daftarnya. Kemudian saya di sini alur tujuannya tadi sudah kita lakukan di depan. Kita tahu alur tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya juga tahu. Di sini. Sebentar, saya bagikan hari ini. Siap? Siap. Kalian silakan di barcode di situ di layar depan itu. Video. Yang pertama apa instruksinya? Di sini instruksinya adalah isilah identitas kelompok, isi siapa namanya, ya. Kemudian menjelaskan tentang sudah tadi dibahas di awal, ya. Jadi tadi menjelaskan. Kemudian amati videonya sudah, masukkan linknya sudah kan?
Ya. Diskusikan pertanyaan yang telah disediakan dengan anggota kelompok. Berarti pertanyaannya ini. Ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa tadi kegiatan manusianya? Beli video kan ada 3, ya kan? Berikan contohnya. Ada perusahaan, ya. Produksi merupakan kegiatan menambah suatu barang, lingkungan. Betul kan? Bukan kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Apa? Produksi tahu, produksi roti. Mana ada kan? Produksi apa tadi? Belet, ya. Produksi apa lagi? Sekitarnya, di situ ada kegiatan perusahaan besar boleh. Apa? Oh, berarti di situ ada perusahaan tembakau. Ya, boleh di situ. Berarti di situ kapasitasnya besar. Ya. Berikan kesimpulan diskusi kelompok, kemudian nanti dipresentasikan nanti diomongkan. Diskusinya yang penting. Oke? Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ayo. Susu? Ada. Tahu dari apa? Dari ya. Itu yang hijau ya, yang ada di sekitar rumah saya. Kemudian yang apa? Apakah bahan baku yang digunakan dan apa produk yang dihasilkan? Tapi bahan bakunya apa? Kalau produksi kebelar, apa? Kayu. Apa lagi? Kalau tahu. Kemudian tadi ada yang sule, ya. Jadi apa? Jadi kalau tadi kerupuk, jadi ada yang bilang kerupuk. Oh berarti ini kerupuknya kerupuk yang itu ya, dari nasi itu ya. Oh ya, boleh. Itu
Nah, sisa. Kemudian apa lagi? Sule. Ya kan? Ya. Silakan dilanjut. Itu ada di kegiatan kita sehari-hari faktor-faktor tersebut. Sudah? Bisa? Bisa. Betul. Komunikasikan dengan baik dan pokoknya. Ya. Penilaiannya tadi 3 ya. Ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi di sini akan saya nilai kalian itu aktif, gotong royong. Di sini saya nilai. Ya. Ceritanya apa? Gambarnya apa? Dari gadis perempuan remaja boleh. Kemudian ini apa? Proses. Air. Air. Minyak. Air ya. Kemudian kegiatan apa saja? Kegiatan ekonomi yang pertama produksi. Dan apa lagi? Kemudian dan yang berikan contohnya. Tadi kan ada orang keluar dari swalayan bawa tas belanjaan. Ya, membawa apa dia? Barangnya apa saja boleh, handphone, beli apa, baju, kan gitu kan? Contohnya apa lagi tadi? 3 anak, maka ya, ya, yang bawah ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk kehidupannya. Ya, di sini apa? Sebutkan kegiatan manusia. Banyak hal yang dapat dilakukan
bukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak kan yang untuk kebutuhan kita, apa saja? Misalnya membeli sesuatu barang, kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi distribusi yang pertama. Kemudian berikan contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi. Tadi kan ada dijelaskan yang apa? Kemudian tadi apa lagi? Ada contohnya makanan. Tadi juga barang. Ada yang tadi contohnya membawa tas kunci. Apa lagi? Beli apa? Cara online dapat akan itu ya. Udah kita itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada yang belum tolong? Kayaknya ada. Membuat apa? Membuat meja kursi. Kemudian apa lagi? Susu? Ada. Tahu dari apa? Dari kedelai. Ya. Itu yang ketiga ya, yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian yang keempat, apakah bahan baku yang digunakan dan apa produk yang dihasilkan? Tadi bahan bakunya apa? Kalau produksi kedelai, apa? Kayu. Apa lagi? Kalau tahu, kedelai. Kemudian tadi ada yang sule. Kedelai. Ya. Dari apa? Dari kedelai. Kalau tadi kerupuk, tadi ada yang bilang kerupuk. Oh, berarti ini kerupuknya kerupuk yang itu ya? Dari nasi itu ya? Oh ya, boleh. Ditulis di sini. Di situ kayu, kursi, kemudian kerupuk. Bahan dasarnya di situ apa? Oh, tadi dari nasi sisa ya? Ya, nasi sisa. Kemudian apa lagi? Gulai, ya kan? Gulai. Ya, silakan dilanjut anak-anak. Benar.
Kelompok yang kompak adalah kelompok yang memang maju bersama-sama. Namanya kelompok. Beri tepuk tangan anak-anak untuk teman kalian. Ayo silakan di depan. Berdiri di kanan kirinya. Jangan duduk ke layarnya. Di sini saya sebagai wakil dari Bapak Bima akan mempresentasikan hasil kerja dari apa yang sudah kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Hasmi Maulid Adamari. Saya memberi penjelasan putra. Saya langsung saja di sini. Setelah kita menonton video yang sudah diberikan, ada pertanyaan banyak. Ada pertanyaan nomor 1, ada banyak hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1. Kegiatan ekonomi, konsumsi, distribusi, produksi. 2. Berikan contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomis sekaligus bagian hidup sosial yang berbeda. Membeli barang dengan cara menawar dengan bahan yang dengan bahasa yang sopan agar bisa mendapatkan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. 5. Berilah kesimpulan diskusi kelompok yang telah kalian laksanakan. Diskusi yang sudah kita ambil yaitu membahas tentang
kasus ekonomi yaitu konsumsi, produksi, distribusi. Juga mengetahui barang produksi di sekitar kita. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 berhitung akurat, dia gamblang. Jadi tadi sudah melakukan pengamatan. Pengamatannya yaitu melakukan QR barcode di situ. Yang pertama isi materi, yang kedua isi video. Ternyata dari kelompok 5 dia memahami betul prosesnya bagaimana. Nah, kemudian dituangkan di situ di lembar kerjanya. Setelah tahu, kemudian dipresentasikan ke depan. Harapan saya ada kelompok lain yang lebih bagus dari kelompok 5. Ayo, siapa yang mau ke depan? Kelompok 4. Silakan, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Sila Febrianti, saya Benaningwa, akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Pertanyaan pertama, ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jawabannya yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 2. Berikan contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus sebagai makhluk sosial yang bermoral. Jawabannya yaitu membeli barang dengan cara menawar dengan bahasa sopan. 3. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang, menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kan kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Jawabannya adalah produksi kerupuk udang, produksi keripik ikan, produksi susu kedelai. Berilah kesimpulan dari kelompok yang telah kalian laksanakan. Kesimpulannya, kita bisa mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan mengetahui kegiatan ekonomi di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kalian anak-anak.
belajar bersama pada hari ini. Ayo kita refresh. Apakah kalian merasa mendapatkan pembelajaran bermakna hari ini? Kemudian pada bagian mana yang belum kalian pahami? Ada materi yang belum kalian pahami? Paham betul? Kemudian apakah LKPD membantu kalian memahami materi ini? LKPD yang barusan itu, lembar peserta didik itu, yang tadi saya bagikan mulai awal, kemudian yang barusan kita sudah presentasikan di depan. Itu membantu kalian apa enggak? Sangat membantu ya. Setelah kita menonton video, setelah kita barcode, kemudian di situ itu kita mempelajari tentang materinya, mengamati satu-satu dari video tadi, kemudian dituangkan di LKPD. Kemudian apa hal yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran ini? Apa? Hal apa? Tentunya hal yang positif untuk kehidupan kalian. Bagaimana bentuk rasa syukur yang dapat kalian terapkan setelah memahami pelajaran hari ini? Bilang apa kalian kalau sudah belajar? Ini anak-anak. Pemahaman bermakna hari ini yang pertama. Siapa? Belajar. Memahaminya. Kemudian belajar tentang kegiatan produksi dan konsumsi dan bisnis. Kemudian ya, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Oke. Itulah anak-anak simpulan yang telah kita bahas bersama. Kalian sudah menyebutkan satu persatu di situ kegiatan apa yang ada pada hari ini. Kalian sudah menyimpulkan ya tadi dari kelompoknya masing-masing? Ya, terima kasih. Kalian sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan untuk kita bersama ke depannya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Materi pada siang hari ini telah kita pelajari bersama, kesimpulan sudah kita bahas, KPD sudah kita kerjakan bersama. Kalian anak-anak hebat. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian tetap jaga stamina, istirahat yang cukup di rumah. Silahkan kalian pulang dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran ekonomi, distribusi, dan konsumsi. Tri senang mengikuti pelajaran Bu Muti karena sangat menarik dan anak-anak sangat aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdillah. Saya senang dengan pelajaran Bu Muti. Saya bisa belajar tentang kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajin Ahmad Al-Ghani. Saya sangat senang mengikuti pelajaran Bu Muti. Saya bisa belajar tentang kegiatan ekonomi, bisa tahu usaha-usaha yang ada di sekitar kita, pabrik tahu, sale, pisang, edamame, khas Jember. Ketika saya keluar dari sekolah, saya ingin jadi orang yang berusaha. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.